Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad utusan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muttaqi, Ya Afuwan, Ya Ra'uf, Ya Ahad, Ya Malik al-Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Muqsi, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mu'min, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan inayahnya pada kesempatan hari ini kembali kami hadir di tengah-tengah Anda melalui program Siraman Rohani Cahaya Kalbu. Dan pemirsa, memasuki bulan Februari ini sebagian muda-mudi kita banyak mengidentikan sebagai bulan kasih sayang. Bahkan mereka menyimbolkannya dengan bunga, kemudian coklat dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah Islam mengajarkan kepada kita dalam kasih sayang ini? Untuk itu kita akan bahas bersama-sama dalam program Cahaya Kalbu untuk kesempatan sore hari ini bersama
Ustadz yang sudah hadir bersama saya, dan kebetulan warnanya kebetulan biru ya. Jadi kalau biru itu, kalau dalam simbol-simbol itu, biru itu menyimbolkan rindu katanya. Rindu dan kasih sayang. Baik, bersama Bapak Dr. Andes Haji Suherman Ediansa MAG, sebagai juga penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Suherman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya baru pulang dari Mekah. Alhamdulillah. Masih wangi-wangi ini ya. Masih hangat. Mekah. Malaikat Iya, masih ya. mengikuti. Alhamdulillah. Dan selain kami berdua, ini selain yang rindu gitu ya dengan pemirsa di rumah, juga ini pemirsa yang di studio juga pada rindu nih. Pada rindu Allah, pada rindu mungkin suami, pada anak dan lain sebagainya ya. Iya. Ini yang pakai baju biru dulu ini, silahkan untuk memperkenalkan diri dari majelis taklim mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Himpaudi Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi himpunan apa tuh Bu? Pendidik anak usia dini ya. Jadi ibu-ibu ini adalah ibu-ibu guru-guru TK. Iya, luar biasa hari ini. Terima kasih Ibu hadir di studio TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan di sebelahnya ini yang pakai warna baju kuning, dan kemudian di bawahnya birunya, biru ya apa sih? Toska ya Bu ya? Tetap kangen sama seseorang gitu ya. Tapi kangen juga sama Allah Subhanahu wa taala. Mangga, silahkan diperkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Raudatul Jannah, Komplek Permata Kopo di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dua-duanya dari Kabupaten Bandung. Pak Dadang Nasir ya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ada dua majelis taklim yang sudah hadir. Dan Pak Ustadz, tadi kalau saya di awal pembukaan menyampaikan sebetulnya Islam itu mengajarkan kasih sayang itu seperti apa, dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada istri, kemudian juga kepada anak-anaknya dalam bentuk kasih sayang ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah ibu-ibu di studio yang alhamdulillah kelihatannya ceria, ya, penuh bahagia. Amin. Insya Allah calon bidadari surga. Amin. Mau masuk surga, mau sekarang atau ntar dulu? Ya, mudah-mudahan dengan cahaya kolbu ini ibu tambah semangat dalam agama, dalam ibadah kepada Allah. Terus yang ada di rumah, yang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, ya, diberikan kesabaran. Dan ibu-ibu juga pemirsa yang ada di rumah habis menyaksikan cahaya kolbu ini, mudah-mudahan sing ageng milik sadaya. Amin, 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 amin. Kasih sayang. Islam itu adalah agama penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang tidak terbatas pada waktu dan keadaan. Dan kasih sayang ini lahir dari sebuah cinta yang akan melahirkan, melebar, meluas, serta akan tumbuh berkembang, yang menyebabkan ada sebuah hasil. Ya, itu tergantung kepada SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Ini pasti nyambung dengan ibu-ibu ya, pendidik nih. Contohnya subjek, misalnya hamba Allah, objeknya
Allah Subhanahu wa Ta'ala predikatnya apa? Contohnya beribadah kepada Allah dengan jalan apa? Seorang hamba berarti ada kasih sayang kepada Allah, apa di situ yang pas? Berarti cinta kepada Allah melalui apa? Ibadah, taat kepadanya melalui sholat, ya, melalui ibadah baca Quran dan lain sebagainya. Hablum minallah, hablum minannas tuh. Umat misalnya, bagaimana kasih sayangnya umat itu kepada Nabi? Berarti objeknya siapa? Nabi. Predikatnya apa? Berarti di sini mencontoh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang predikatnya apa? Bagaimana nih keterangannya? Berarti selain mencontoh tadi dengan membaca sholawat, rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta tadi kan melahirkan kasih, ya, bisa cinta melahirkan sayang, cinta melahirkan senang, ya. Tadi tergantung kepada SPOK tadi itu. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran ini surat Ali Imran ayat 14. Ali Imran itu surat keberapa, Bu? Tuh, alhamdulillah. Kalau At-Taubah tuh, alhamdulillah, ada 9, ada 11, gimana? 9. Alhamdulillah. Memang kalau dalam pengajian itu di majelis taklim itu penyakitnya pede, bukan pede percaya diri, tapi pede pohok deui. Ya, nih. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Juyina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'ami wal hars, dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyina, dijadikan indah linnasi bagi manusia, hubus sahawat, kecintaan, as-sahawat, segala yang diingini, minan nisa'i, dari wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta yang banyak, minadz zahabi, dari emas, wal fiddah apa? Perak, wal khairul musawwamah, itu kuda yang terpilih, kendaraan, ya, wal an'am, binatang ternak, wal hars, ya, dan sawah ladang, perkebunan. Dzalika mataul hayati dunya, itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya yang terbaik tempat kembali. Kalau disimpulkan itu, jadi hiasan di alam dunia itu yang diingini sesuai dengan apa tadi? Sahawat manusia 7 ta: harta, tahta, putra, permata, Toyota, senjata. Maaf. Tadi ada itu, ya, ada iklannya sedikit. Ada iklan. Itu, ya. Nah, sekarang tadi kan sesuai dengan SPOK-nya tadi, subjek, predikat, objek. Sekarang misalnya ada rasa cinta, masa kepada kendaraan kasih sayang, berarti apa? Seneng, ya. Terus kalau kepada wanita-wanita apa? Cinta. Nah, cinta itu kan ada cinta birahi, ada cinta kasihi, ya. Maka kita harus tahu apa itu kasih dan apa itu sayang, ya. Nah, kasih sayang itu fitrah. Ini dimiliki oleh semua manusia, ya, semua manusia, bahkan makhluk, ya, hewan, binatang ada kasih sayangnya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tuh, Ari nyanyi mah apa? Biasanya kalau ibu-ibu kan pandai mengaji dan pandai menyanyi.
Insya Allah ya, akan kita ingin badan sehat, hati tenang, dada senang. Betul. Ya, alhamdulillah Persis. begitu. Ya. Nah, fitrah. Nah, secara garis besar nih kita harus bisa bagaimana itu kasih sayang dalam Islam. Ya, beda tadi kata Kang Cep ya, udah masuk Februari, itu udah siap-siap kan anak muda, sebagian anak muda ada coklat, ada bunga, ya. Tapi sekarang udah mulai ditinggalkan, alhamdulillah itu. Nah, ini berkat pendidik dan penguasa juga ya. Misalnya ada pemerintah yang sebaiknya nggak usah ikut-ikutan. Di 14 Februari ya, ya seperti itu. Nah, secara garis besar kasih sayang itu ya, yang pertama adalah kasih kepada Allah, cinta kepada Allah. Kasih sayang kepada Allah berarti cinta, ya, cinta kepada Allah. Nah, ini merupakan keniscayaan karena tidak akan sempurna ibadah seseorang kalau tidak cinta kepada siapa? Allah. Itu yang pertama, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Katakanlah Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Berarti kalau kita mencintai Rasul, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ini adalah tingkat tinggi kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi angdada yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu asyadu hubbalillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Jadi ada orang yang membuat apa? Tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya. Jadi mencintai apa? Selain dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar lagi nih, Pak tanggung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marimar. Sekarang episode sekarang ada Marimar ya. Episode lagi tanggung rame. Lagi tanggung. Hayya 'alas shalah. Gimana, Bu? Sebentar lagi juga. Kayak di pengajian. Berarti mengalahkan panggilan siapa? Allah. Itu mengalahkan kecintaan kepada Allah. Dengan apa? Bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa dengan kesibukan begitu ya. Nah, berikutnya adalah cinta kepada Rasul. Itu tadi ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul tidak boleh dihilangkan, dileburkan dengan kecintaan kepada yang lain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian hingga aku lebih dicintainya dari ayah, ibunya, dan anak-anaknya dan seluruh manusia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, berikutnya adalah cinta kepada sesama, kasih sayang kepada sesama. Nah, ini bisa diimplementasikan dalam bagaimana sebagai makhluk sosial. Dalam hadis Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Ida laki tahu pasalim alaih. Yang pertama, wujud dari kasih sayang kepada sesama itu adalah apabila bertemu ucapkan salam. Apabila bertemu dengan ucapan salam itu bentuk kasih sayang. Yang kedua adalah wa idza da'aka fajibhu. Ya, apabila diundang maka datanglah. Gitu, ya. Itu bentuk kasih sayang dengan sesama siapa? Sesama manusia sebagai makhluk sosial. Wa idas tansohaka tansohu, apabila diminta nasihat, nasihatilah.
Begitu. Maka ini penting, kasih sayang. Berarti ada di mana itu? Ada di rumah misalnya, ya. Nah, itu penting. Apa itu anak atau siapa saja apabila minta nasihat, itu bentuk apa kasih sayang. Wa idza atosa fahamidallahu fasamithu, dan apabila bersin, ya, tapi bersinnya mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka harus dijawab. Yarhamukallah. Itu harus dijawab itu. Wa idza maritu fa'udhu, dan apabila sakit maka jenguklah. Itu merupakan sebuah kasih sayang. Dan yang keenam, wa idza mata fatba'hu, dan apabila meninggal dunia maka antarkanlah. Nah, itu dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, apabila menyalatkan tuh, ya, misalnya orang meninggal dunia, pahalanya terdapat 1 kirot, ya. 1 kirot itu adalah senilai dengan Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu di mana? Di Madinah. Di Madinah. Udah tarik salah dong. Nah, itu makanya penting pengajian itu, ya. Nah, ini senang sekali pengajian, alhamdulillah. Silaturahim kita mudah-mudahan bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau bisa sampai kepada mengantarkan jenazah misalnya, ya, jenazah ke kuburannya itu, nah, itu kirotani, 2 kirot, 2 gunung itu, ya. Makanya kita jangan itu sebagai bukti kasih sayang kepada siapa? Manusia. Nah, lanjutnya lagi sebagai bukti kita sayang, kasih sayang nih kepada sesama itu, ya. Tadi dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, terus kasih sayang kepada orang tua. Jadi bukan hanya tanggal 14 Februari itu, ya, kasih sayang. Jadi anak kepada siapa? Orang tua. Pernah kan sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami harus berbuat baik kepada siapa? Yang terbaik itu ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ibumu. Kepada siapa lagi? Ayahmu, bapakmu. Bapak 1, ibu 3. Bapak 1, ibu 3. Gimana ini? Bapak 1, kan udah diajarinnya gimana nih Pak Ustaz? Bapak 1, ibu 3. Maksudnya sebutannya 3 kali ya. Ibu ya Pak Ustaz ya. Makanya jangan jangan salah tafsir. Jangan salah tafsir dulu, ya. Selanjutnya gimana Pak Ustaz? Berikutnya adalah kasih sayang, ya, tadi anak kepada orang tua, ya, seperti itu. Terus orang tua kepada anak, kan kasih sayang itu. Anak apa tadi? Orang tua kepada siapa? Anak. Pernah ada dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi itu ketika duduk, ya, sewaktu ketika Rasul mencium Husain. Husain itu siapa? Cucunya siapa? Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali itu, ya. Di dekatnya itu ada sahabat yang sedang duduk bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra berkata, saya telah punya anak 10, tapi belum pernah menciumnya. Karena waktu itu Rasulullah lihat siapa? Kelihatan mencium siapa? Husain, ya, Husain bin Ali. Udah 10 anak tapi belum pernah menciumnya. Bagaimana kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka ia tidak akan disayangi. Ya, begitu. Baik. Terus ada kasih sayang kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, bahkan lingkungan. Jadi tidak terbatas kepada anak muda, ya, itu kasih sayang itu. Maka kalau kita mengimplementasikan, mengamalkan ajaran Islam, udah komplit dalam luar biasa ya, Islam mengajarkan. Luar biasa ya. Ini sungguh menjadi satu pelajaran yang sangat berguna bagi kita, bahwa Islam mengajarkan kasih sayang itu luar biasa, tidak hanya kepada sesama tapi juga bisa kepada hewan, tumbuhan yang harus kita jaga lingkungannya, ya. Baik, setelah belum kita lanjutkan ke
persiapan ibu-ibu yang akan bertanya seputar pertanyaan yang kami bahas hari ini mengenai kasih sayang dalam Islam. Silahkan disiap-siapkan dulu ya. Saya ingatkan kepada pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan di 540-6677 atau 540-8877 untuk bertanya. Tema kita hari ini yakni kasih sayang dalam Islam. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu, ini sudah siap, yang mana yang siap nih? Dua-duanya siap ya. Silakan, yang mau memulai siapa? Dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Permata Kopo Kabupaten Bandung atau yang mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Awaludin dari Majelis Taklim Raudatul Jannah. Pertama-tama pertanyaannya adalah apa perbedaan antara cinta dan kasih sayang menurut Islam? Iya. Oke. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sebelum dijawab ya, Pak Ustadz, sebelum dijawab, kita akan sama-sama dulu jeda dan tentunya jawabannya kita akan tunggu setelah yang berikut ini. Beragam gerakan tari jaipong yang dapat kita nikmati sebagai hiburan. Seni budaya merupakan ciri suatu bangsa. Saksikan Kandaga setiap Senin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk kerjasama hubungi Seksi Pengembangan Usaha di 0812-2453-464 atau 0859-5677-3535, email bu.tvrijabar@gmail.com. Saya sudah periksa nih ke dokter gitu ya, gangguan fisik, merasa ada gangguan fisik. Tetapi begitu hasil pemeriksaan di dokter, semuanya nggak ada masalah, semuanya baik, semuanya sehat gitu dok. Apa yang kita makan ini kan diproses oleh tubuh. Kalau tubuh kita tidak fit atau tidak sehat, Keluhan sakit Anda secara medis mendapat solusi. Ikuti dokter kita setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk kerjasama hubungi Seksi Pengembangan Usaha di 0812-2453-464 atau 0859-5677-3535, email bu.tvrijabar@gmail.com. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung di program Siraman Rohani Cahaya Kalbu dan masih kita bahas tentang kasih sayang dalam Islam. Tadi sudah ditanyakan oleh Ibu dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Permata Kopo Kabupaten Bandung, perbedaan antara cinta dan kasih sayang. Oke, kayak lagu ya. Mangga Pak Ustadz. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Nah, ini dijawabnya sekarang atau kapan? Ya. Besok aja ya Bu. Arum, surat Arum ayat 21 ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Sebagai tanda keagungan ayat-ayat Allah. Allah itu menciptakan berpasangan ya, laki-laki dengan perempuan, suami istri. Litaskunu ilaiha, agar mendapatkan ketenangan. Maka dengan demikian biar tenang, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah menjadikan rasa cinta. Tadi cinta itu bisa dalam bentuk kasih sayang, cinta itu seneng, cinta itu apalagi coba tertarik, ya, kangen bisa, sono bisa begitu ya, bahasa Sunda resep begitu ya. Nah sekarang mawadah
Mawad itu rasa cinta, harus ada rasa cinta dulu. Cinta di sini bisa cinta birahi, bisa cinta kasihi. Ya. Sekarang kasih dan sayang beda. Kasih sayang, kasih ya, kasih belum tentu sayang. Tapi kalau sayang otomatis kasih. Kasih begitu. Nah sekarang contohnya cuman kasih doang, sayang. Ini saya nih, ya nih saya ya. Boleh nggak ngasih kepada semua orang? Boleh. Tapi menyayangi boleh nggak? Tidak. Kalau menyayangi, ini yang di rumah bisa jadi apa tuh namanya apa demo itu begitu ya. Tuh. Itu dalam hal apa? Kasih sayang dalam bentuk birahi begitu, ya. Nah, makanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih semua dikasih. Bedanya kasih dan sayang itu semua dikasih. Bukan hanya orang yang beriman, tapi orang tidak beriman pun dikasih. Bahkan ada lebih-lebih tuh, misal dalam segi materi ya, kekayaannya. Tapi sayang enggak, hanya untuk umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, cinta Allah itu dalam bentuk kasih sayang disebut rahmat. Ya, dibentuk apa? Rahmat. Rahmat Allah itu dalam hadis riwayat Muslim ada 100. Baru 1% yang dikasihkan kepada seluruh makhluk di dunia ini, 99 lagi di akhirat. Itu hanya untuk siapa? Orang yang beriman. Rohim itu namanya. Baik, Pak Ustadz. Gitu. Kita akan lanjutkan lagi, namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada dari Majelis Taklim Himpaudi Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, kita akan terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ucok di Garut. Pak Ucok di Garut, silakan Pak Ucok. Mangga, silakan. Pertanyaannya. Ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di luar tema Pak Ustadz. Gini, kita kan ini berhidup bertetangga, nas. Ini tentang begini, tentang semuanya ada tetangga gitu ya, mengirim makanan. Tapi tidak saya terima. Saya tidak terima. Saya terima gitu. Tapi saya tidak makan, saya buang. Sebabnya begini faktornya. Satunya super jorok gitu. Sebabnya super jorok kehidupannya. Kedua, tidak mau melakukan sholat gitu. Soalnya prinsip saya begini. Kalau orang yang sholat itu orangnya menjaga kebersihan. Tapi apalagi tidak melakukan pada sholat gitu. Udah itu perilaku kehidupannya sehari-hari jorok gitu. Bagaimana sikap saya berdosa tidak apabila saya terima makanan ini dan saya tidak makan, saya buang gitu. Karena saya istilahnya makanan yang toyib gitu. Baik, terima kasih Pak Ucok. Itu aja Pak Ustadz. Iya, sebetulnya ini bentuk kasih sayang juga ya Pak Ustadz ya. Kasih sayang antar tetangga ya. Tetangga yang satu memberikan sesuatu kepada tetangga yang lain. Namun bagaimana kasih sayang ini bisa diterima enggak? Itu ngasih ya, tetangga Pak Ucok ya di Garut nih, ngasih seseorang yang namanya bisa dibuang, tidak dimakan itu apabila dalam makanan itu mengandung unsur-unsur itu yang diharamkan oleh agama ya. Itu seperti mengandung minyak ya, B2 minyak babi bagi orang Islam ya. Terus apa itu najis ya. Itu kita terus harus tahu ini memasaknya itu khawatir memakai tadi unsur tadi wajannya begitu. Nah, karena kehati-hatian begitu, itu kalau yakin, itu kita tidak mesti dimakan, tapi kasih kepada binatang atau apa dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai mubadir. Tapi kalau itu misalnya Muslim misalnya ya, terus dalam hal makanan misalnya ya, itu kan yang namanya najis misalnya ya, itu orang yang
misalnya maksiat ya, orang dolim, misalnya orang itu kan bukan dalam bentuk fisiknya misalnya, sekalipun non muslim begitu. Tapi kalau dalam soal makanan gitu ya, nah kita kan misal kita di rumah makan mana ya, terus kita kan tidak tahu tuh, misalnya ada mall-mall besar itu kan, apa itu orang muslim apa orang mana begitu ya. Nah, kita yakinkan terlebih dahulu, walaupun seorang non muslim tapi halalan thayyiban misalnya, itu kita beli aja atau kita makan misalnya, itu udah begitu. Tapi kalau misalnya keraguan-raguan, itu jangan sampai ke situ ya. Kita harus jelas dulu itu apa namanya, apa itu menggunakan hal-hal yang unsur babi misalnya, maaf ya, ini bagi muslim ini, terus ada darah misalnya ya, begitu baru kita tidak makan. Kalau sekedar gitu, jorok, joroknya jorok gimana joroknya? Karena dalam kesehariannya, ini Pak Ucok ini melihat bahwa tetangganya sangat-sangat jorok gitu. Ya, jadi apapun yang diberikan oleh tetangga ya, itu kan selera ya. Betul. Soal selera begitu. Ya kalau jorok begitu jangan dipaksain. Nah, berarti kasih ke tetangga yang lain. Kasih tetangga yang lain. Tidak boleh mubadir. Misalnya begitu. Kalau jorok misalnya taramani saminggu mani nate misalnya kayak gitu. Ya itu pokoknya tidak boleh ada mubadir. Baik, begitu. Kita akan terima aja, tapi jangan kelihatan dibuang di depan. Begitu. Kita menghargai, ini salah satu bentuk kasih sayang juga kasih ya. sayang. Menghargai, diberikan, kemudian kita dihargai. Makanya kalau ingin dihargai, dihargai orang lain, hargai orang lain. Gitu. Padahal maasin di depan orang yang ngasih mah, wah rawas gitu ya. Baik, kita akan lanjut lagi, dan nampaknya ibu-ibu yang di rumah dulu ya, kita akan coba terima dulu yang di rumah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ibu? Dengan Ibu Yati Maleber. Ibu Yati di Maleber. Ibu Yati, langsung saja Bu Yati, pertanyaan. Ya, ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama, saya punya tetangga non-muslim, kemudian meninggal. Apakah kita diharuskan untuk menengoknya? Yang kedua, aduh lupa lagi, saya juga sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pede bukan hanya di sini, di rumah juga ada yang pede. Pohodoi. Baik, silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaannya tadi bagaimana tuh? Ustaznya juga jadi pede lagi. Apa? Ada yang meninggal ya. Betul. Dengan non muslim itu kan manusiawi ya. Toleransi di situ ya, kita jenguk ya. Meninggal dunia ya ikutin, apa namanya, hadir, bahkan sakit apa namanya, tengok begitu. Tapi di situ tidak boleh mendoakan misalnya ya, mendoakan apa namanya, mendoakan begini maksudnya, tidak boleh mengikuti misalnya nyanyinya ya, upacaranya, ibadah lah, yang kaitannya dengan ibadah ya. Nggak boleh. Itu kalau dalam soal ibadah, akidah nggak boleh ya. Tapi kalau dalam soal muamalah silakan. Ngasih kue misalnya dalam pernikahan diundang, no problem. Tapi kalau sudah masuk ngikutin ya, misalnya ikut dalam apa namanya, sistemnya, nggak boleh, dilarang. Begitu Ibu di Maleber. Ya. Pada saat prosesnya itu nggak boleh ya. Dalam saat prosesnya. Yang nomor 2 poho deui cenah gitu. Mudah-mudahan yang bertanya di studio mah nggak poho ya. Mangga, Ibu silakan Ibu. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Cucu dari Majelis Ta'lim Himpaudi, Kecamatan Paseh. Iya. Ada satu pertanyaan, Pak Ustadz. Ya. Ada berapa bentuk macam cinta dalam Islam? Waduh. Mohon penjelasannya. Waduh, cinta ada macam-macam gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mangga. Iya.
Ya tergantung tadi ya, banyak macamnya itu. Hub ya, cinta itu. Cinta tadi, cinta kasihi ya, cinta kasihi itu banyak. Cinta kasihi misalnya kepada sesama manusia ya, anak kepada orang tua kepada anak, itu cinta apa tadi? Cinta kasihi. Terus cinta birahi tadi, ini kita biar banyak soalnya cinta-cinta begitu ya, supaya ante hilap di dua welah gitu ya. Cinta kasihi dan cinta birahi. Nah kalau cinta birahi, coba kapan ibu timbul cinta birahi? Ya, sejak mulai mana? Mulai dari mana? Pandangan keberapa? Pandangan pertama ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Mata turun ke hati ya. Nah, itu cinta birahi. Ada cinta birahi, ada cinta kasihi. Berarti kalau cinta kasihi itu tidak terbatas. Ya. Tidak terbatas. Irhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis sama. Gitu dalam hadis Nabi itu. Kasihanilah orang yang ada di muka bumi, maka yang di atas langit malaikat akan mengasihanilah kalian, begitu. Terus kalau cinta birahi ya, cinta birahi tadi apa, antara laki-laki dan perempuan ya, laki-laki dan perempuan. Pertama yang belum menikah itu harus ada cinta dulu ya, karena dalam Rasulullah Muhammad SAW begitu. Ada seseorang, ya Rasulullah ini saya senang kepada seseorang itu, kata Nabi, ya deketin aja, terus apa namanya, ungkapkan cintamu, tapi jangan apa namanya melebihi cinta itu kepada Allah ya. Terus cintanya harus karena Allah. Itu orang yang belum menikah. Nah sekarang yang sudah menikah, tetap itu harus ada rasa cinta, walaupun ada perasaan-perasaan mulai berapa persen mungkin, tapi tetap bagaimana begitu ya. Nah coba cina Ustaz saya meniteresep ke suami teh meninggeleh-geleh teuing gitunya, menasa ningali teh cing teh ari ibu gaduh put sabaraha hiji 7 belum cing geleh teh 7 kumaha mun resep sigana 25 nya begitu ya. Nah itu tetap bagaimana, makanya kepada suami ya, itu bagaimana supaya tetap langgeng ya, kecintaan itu. Terus suami pun demikian, biar seneng bagaimana gitu ya. Itu merupakan hal-hal yang memang dibenarkan di dalam ajaran agama. Di rumah itu harus lebih apa? Cantik, harus lebih apa? Romantis. Jangan sampai ke pengajian pakaiannya bagus, terus ininya di make upnya juga berapa lapis ya, tapi di rumah pakai apa? Daster. Itu pengalaman pribadi semua. Itu ya, itu karena tadi cinta kasihi itu apa namanya tidak terbatas ya, dan cinta birahi begitu ya. Nah, cinta birahi harus tetap ada ya, begitu. Ternyata bentuknya baru 2 ya Bu ya. Nanti kalau dipanjang lebarkan banyak. Banyak sekali. Ya, terima kasih kembali. Kita akan ingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan ingin bertanya seputar pertanyaan dan tentunya tema kita hari ini, kasih sayang menurut Islam. Silakan di 5406677 atau 5408877. Kami menunggu partisipasi Anda, dan tentunya masih adakah di ruangan ini akan bertanya? Oh Ibu, silakan Bu. Wah, kita terima dulu ya Bu ya. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Omai di Tasik. Pak Omai di Tasik. Silakan Pak Omai, langsung saja pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada naroskan namun ada bencana kena temanya. Iya. Iya, habis sepingpin. Padahal kan Rasulullah itu uswatun hasanah anu akhlak karomah gitu. Namun mungkin ayah hadis warna upami anu itu berjamaah laki-laki gitu biasa tidak dibakar wa rumahna kumaha eta, sedangkan kan Rasulullah itu akhlakna anu saya lah gitu istilahna karomah.
Dan nyuhunkeun penjelasanana supados abdi tenang gitu, terang gitu. Ayah Pak Tarosan, Atur nuhunnya. Assalamualaikum. Langsung saja sudah bisa ditangkap maksud tujuannya. Ya, baik, terima kasih Pak Omay di Tasikmalaya. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya Pak Omay ya di Tasik. Ini ada kaitannya dengan kasih sayang. Di zaman sahabat Nabi Muhammad dalam sahabat Nabi ya, itu Abu Bakar itu apabila ada enggan untuk berjamaah, maka ada untuk membakar misalnya ya, akan kubakar begitu. Ini kasih sayang. Biar apa coba? Pendidikan kepada siapa? Kepada laki-laki ya. Kepada siapa? Kepada laki-laki. Jadi kalau yang namanya laki-laki harus bagaimana? Yaitu bentuk kasih sayang Abu Bakar Siddiq ya, kepada orang-orang sekitar. Nah, itu bakar di situ bisa diartikan sebagai apa coba di rumahnya agar kepanasan. Maksudnya kepanasan itu apa? Di keprak-keprak misalnya ya, di keprak-keprak. Nah, sekarang kan kalau misalnya seperti misalnya Sidina Abu Bakar misalnya, dengan itu kan hebatnya Abu Bakar begitu. Nah, sekarang bisa jadi itu dengan pengeras suara ya. Nah, itu dengan pengeras suara dibakar semangatnya. Dibakar apa? Dibakar semangatnya. Kalau dibakar pakai itu Masya Allah. Dalam Islam nggak mengajarkan seperti itu ya. Dalam Islam kan tadi kasih sayang, ya nggak ada sadis, ekstremis, nggak ada dalam Islam gitu. Baik, ternyata luar biasa indah banget ya. Silakan Ibu, mangga, yang tadi sudah berdiri, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Neneng Mariati. Kami dari Majelis Taklim Hibaudi, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sebetulnya pertanyaannya banyak, tapi satu aja satu Bu. pertanyaan. Yang saya tanyakan, apakah ada korelasi antara iman dan kasih sayang menurut ajaran Islam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tesis tingkat tinggi ya. Tingkat tinggi ya. Korelasi iman dan kasih sayang. Mangga, Pak Ustadz. Bagaimana korelasi antara iman dengan kasih sayang? Kasih sayang. Iman itu kan rukun agama itu iman, Islam, ihsan. Ya, bukan hanya kita iman saja, tapi harus ada Islam, harus ada ihsan. Orangnya mukmin, muslim, muhsin. Nah, orang yang beriman itu mukmin. Oh, dalam akidahnya luar biasa hebat. Itu seorang mukmin. Ya, muslim. Ketaatannya beribadah, apa itu sholat wajib, sholat sunat. Ihsan, muhsin orangnya, orang yang berbuat baik. Harus sinergi. Jangan begini, mukmin, tauhidnya luar biasa, tidak yang namanya syirik, ya. Terus sholatnya pun demikian, bagus. Tapi kalau di kantor suka korupsi, berarti itu enggak sinergi begitu, ya. Nah, ada juga nih muhsin, ihsannya bagus tuh ya, enggak korupsi, enggak nggak nipu, nggak pungli. Apa pungli? Pungutan liar. Ada pungutan lillahi ta'ala. Pungutan liar misalnya begitu. Tidak begitu. Terus bagus tuh. Akidahnya apa? Akidahnya juga enggak syirik, enggak. Tapi di mana ada panggilan Allah, adzan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hare-hare. Tapi begitu datang puasa, puasa begitunya. Tapi kalau seharian enggak. Tapi begitu datang Ramadan, nunggu adzan. Namanya oge Allah belumbar kolek tos tilu seno. Padahal para sholat. Tapi itu sinergi. Akhlaknya baik, terus imannya juga luar biasa, tidak pergi ke dukun, tidak syirik, tapi enggak sholat. Itu harus ada korelasi, harus ada hubungan ya. Harus nyambung begitu. Jadi sinergitasnya ada gitu ya. Sinergitasnya ada. Baik. Terus tadi imannya bagus, akhlaknya hebat. Terus sholat, STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Sholatnya mah sholat, tapi maksiat terus jalan. Maksiat jalan begitu ya.
Itu mencerminkan bagaimana kasih sayang tadi itu, ya. Apa harus ada sinergi tadi, ya. Bagaimana orang bisa kasih sayang timbul apabila ada akidah. Ya, tidak terus cerminan ketika sholat, ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketika salam ke kanan, lihat siapa yang ada di kanan. Assalamualaikum, siapa yang ada di kiri. Masa kita wareg tetangga lapar, ya begitu. Itu tidak sayang berarti ya? Nggak sayang. Baik, kita akan terima lagi penelpon berikutnya di program Cahaya Kalbu. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Sama Ibu Eti. Ibu Eti di mana, Bu Eti? Di Bubat Mangga. Silakan. Tetangga. Saya mau nanya, Pak Ustadz. Bagaimana kalau ini kan saya punya tetangga, ke teman saya tuh suka ngasih uang gitu. Tapi itu tetangga saya teh agamanya non Islam. Itu gimana hukumnya, Pak Ustadz? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kalau gak mau anterin ke Jalan Reograya nomor 6. Begitu. Ya, kalau orang non muslim ya ngasih makanan, ngasih minuman, makanan yang halal tentunya ya. Terus uang ya terima aja. Kan kita tidak tahu itu misalnya uang di bank, uang nggak tahu begitu. Ya, terima aja. Ya, terima aja. Dan kita yakin aja itu adalah hal yang haram. Yang halal. Apa namanya? Yang halal. Kalau kita menutup diri susah. Misalnya, aduh mau motokopi tapi itu orang non muslim, mual apa namanya? Mau fotokopi, tek tadi ditu non muslim doi ditu. Akhirnya teh jadi kan begitu. Coba kita, Pancep kan kemarin juga umroh ya. Coba pesawat itu. Buatan mana itu? Ya, makanya buatan non muslim ya. Non muslim. Ini nggak tahu ini baju saya, baju ustadz misalnya punten ya. Nggak tahu ini yang bikinnya siapa. Begitu, pabriknya nggak tahu ya. Kalau orang ngasih ya terima aja. Kita bilang apa? Alhamdulillah gitu. Tapi kalau benar-benar itu kelihatannya ini memang barang yang haram, barang yang najis, barang yang bermasalah, nah kita wajib tolak. Begitu. Intinya seperti itu ya. Jangankan yang haram, yang apa tuh nama? Yang subhat, nah kita tolak. Begitu. Iya, apalagi yang money laundry sekarang ya, Bu ya. Pencucian uang ya. Kalau tahu ya, kalau tidak tahu boleh diambil ya. Enggak juga ya. Baik, kesempatan yang berikutnya barangkali ada yang bertanya. Mangga Ibu, silakan Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aat Afidiani dari Majelis Taklim Rodotul Jannah, Komplek Permata Kopo. Tadi sudah Ustadz jelaskan lebih terperinci, tapi mungkin saya pengen lebih jelas Pak Ustadz. Bagaimana? Bukan pohodoi, bukan ya? Bukan. Lebih jelas lagi aja. Bagaimana bentuk kasih sayang yang dikehendaki oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut agama Islam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, maka bagaimana kasih sayang yang dikehendaki oleh Allah? Ya kita kan mencari kebenaran, mencari ridho. Bagaimana apa kita bentuknya udah diridhoi Allah belum? Begitu. Nah, bentuk kasih sayang tadi yang dikehendaki oleh Allah misalnya, kita kasih sayang kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri enggak. Itu ya. Berarti berawal dari mana? Diri sendiri. Ku angfusakum wa ahlikum naro. At-Tahrim kan ayat 6 tuh. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti siapa? Dirimu. Nah, itu tauhid. Seorang pendidik tauhid dulu terlebih dahulu. Jangan dulu kepada orang lain misalnya berani-berani, sementara diri sendiri masih minim sekali. Terus tadi diri sendiri ya, pertama dari diri itu. Dalam agama itu ada maqasidus syar'iyyah ya, ada 5 itu yang harus dijaga. Satu adalah hibduddin, menjaga agama. Hibdul akli, menjaga apa? Akal. Hibdun nafs, menjaga diri nih. Menjaga diri, jangan sampai ada orang yang
coba nyelakain, mendolimi kan. Terus hibdul mal, ya, menjaga apa? Menjaga harta. Hibdun nasl, menjaga keturunan. Nah, diri sendiri. Terus tadi dengan Allah, dengan sesama. Tadi Allah dan dengan sesama. Berarti ini kalau idealnya kita harus bisa menjaga hubungan hablu minallah, hablu minan nas. Terus satu lagi hablu minad dairah. Itu dengan lingkungan. Lingkungan di situ termasuk makhluk binatang, ya. Kalau kita mengasihi binatang itu nanti dikasih rahmat, ya, dapat pahala di akhirat itu. Ya itu. Misalnya tuh kan ada gara-gara binatang seseorang bisa masuk surga kan? Persis. Itu gara-gara masuk surga itu ada seorang itu penjinah, ya. Penjinah itu apa coba? PSK itu ublag menurutnya. Punten ya eta zaman baheula mah ublag cenah gitu, ya. Itu udah capek itu kehausan itu anjing gitu. Langsung si itunya sepatunya itu dipakai tali, diikat, terus di kemana sumur itu. Terus di airnya terus dikasihin tuh air itu ke anjing itu. Anjing itu menggonggong jadi terima kasih. Dapat salam dari Rasul. Ya, masuk Islam, surga. Ya, beriman kepada Allah. Itu gara-gara apa? Gara-gara memberikan. Tapi kepada binatang, gara-gara binatang juga. Ya, ada perempuan. Nah, ya Rasulullah, itu di neraka ada perempuan. Siapa itu? Oh, siapa itu? Jibril. Baik. Oh, begini, Muhammad. Nanti aja dulu atau gimana? Nanti dulu. Iya. Baik, Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentu saja kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tekaraos, Pak Ustaz. Mau di atas pada rank. Saya Ustaz. Iya. Baik pemirsa, tentunya kita akan akhiri pertemuan kita hari ini, namun tetaplah bersama kami. Kita akan rangkum apa yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Tetaplah bersama kami. Hatur nuhun, pamiasa masih kene sasarangan dina acara Hariring. Urang ngahariring bareng penyanyi anu hebring. Hariring aheng euy. Tiap dinten Salasa tabu genep sonten. Untuk kerjasama hubungi seksi pengembangan usaha di 0812-2453-464 atau 0859-5677-3535. Email bu.tvrijabar@gmail.com. Maka Pak Ustadz, coba yang tadi yang ditunda sedikit Pak Ustadz. Iya, gara-gara orang tidak memperhatikan, tidak ngasih kasih sayang kepada binatang, itu perempuan bisa neraka. Gara-gara apa? Ngurung kucing 3 hari 3 malam. Mati, tidak dikasih makan, tidak kasih minum. Akhirnya neraka. Iya. Baik Pak Ustadz, jadi kalau kita rangkum sedikit bahwa Islam ini adalah agama kasih sayang, ya, yang tidak dibatasi oleh waktu. Kasih sayangnya kalau Allah ini dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Rasulullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian juga membaca sholawat. Sementara itu kemudian terhadap sesama, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga yang terakhir tadi
lingkungan ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, kita akan sama-sama berdoa mudah-mudahan hidup kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mari sama-sama berdoa. Ustadz. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan wa fi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih Bapak Dr. Haji Suherman Edian Saemage, penyuluh agama Kementerian Agama Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Dan tentunya terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Permata Kopo Kabupaten Bandung, hatur nuhun. Kemudian juga Majelis Taklim Himpau di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, terima kasih. Dan kepada pemirsa yang saat ini kebetulan teleponnya tidak bisa kita terima, kemudian juga ibu-ibu yang mau bertanya nanti boleh langsung bertanya sama Pak Ustadz ya. Kami mohon maaf, dan tentunya kami akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi